gentlemen, kita berada di Bukit Darmo Golf dan kita lanjutkan berbincang-bincang dengan salah satu petinggi yang ada di Bukit Darmo Golf. Silahkan diperkenalkan lagi karena Pak Miftah ini orang lama, selera baru. Coba dijelaskan dulu apa itu Pak Miftah. Ya, saya Miftah Hadi. Ini generasi yang yang dua kali ya Pak Gianto ya. Tahun 2008 dulu sampai tahun 2010 ya, bareng sama Pak Gianto waktu itu ya. Setelah itu pindah ke beberapa tempat lain. Nah sekarang tahun 2019 April insya Allah sampai sekarang alhamdulillah. Oke, sekarang tentu beda dengan job desk yang diberikan pada tahun. Iya. Lingkup tanggung jawab apa? Saya lihat sekarang juga sering ke Batam juga, ada 2 lapangan yang dihandle atau bagaimana? Iya. Jadi ya amanah yang diberikan adalah sebagai GM. Ya tentunya bertanggung jawab satu untuk memastikan omset itu tercapai, melalui pemain juga tercapai, biaya juga se-efisien mungkin sehingga menghasilkan profit yang ideal yang diharapkan oleh manajemen. Oke, talk about the business. Yeah. Situasi pandemi ini kan juga bisa dikatakan hit pariwisata dan juga dunia golf. Nah, strategi apa atau bagaimana menghadapi situasi seperti yang kita alami saat ini? Ya, sejak Maret ya 2020 ya kita tahu semua COVID-19 ya memang Maret, April, Mei itu kami bilang adalah titik nol. Nah setelah itu alhamdulillah karena kita adalah olahraga yang terbuka ya kan, sehingga waktu itu kita bisa kembali lagi ya, walaupun tidak seperti normal sebelumnya. Nah paling tidak pemain itu kita bisa pastikan, yakinkan bahwa golf ini adalah salah satu olahraga yang sehat di masa COVID. Jemur, dapat iya betul. dapat keringat sehingga ya, lebih mendukung. Betul. Nah salah satunya yang kita pastikan ya orang kan untuk di golf kan beli untuk green fee-nya ya. Kita pastikan untuk lapangan kita ya bagus ya. Kalau bisa jauh lebih bagus lagi. Terus yang kedua ya kita tentunya ini adalah seni ya. Jadi bagaimana kita bisa menghadirkan sesuatu yang di luar dari biasa. Ya. Apa itu Pak? Ya salah satunya kita harus bagaimana berpikir inovatif dan kreatif Pak. Oke. Nah. Sepakat karena dulu kita pernah sama-sama di Ciputra itu Iya. ada kalimat yang kita tidak boleh lupa yaitu tentang entrepreneurs, betul. Nah, menurut Pak Miftah apa sih entrepreneur itu? Jadi kalau entrepreneurs itu adalah salah satu, kalau menurut saya kalau nggak salah ini adalah bagaimana kemampuan kita untuk berusaha ya secara kreatif gitu ya. Nah kalau kami di sini adalah intrapreneurship. Nah bagaimana kita melakukan segala sesuatu dengan penuh kreativitas tapi kita bekerja di perusahaan lain ya ibaratnya gitu. Nah itu yang betul yang kami coba tekankan, bagaimana setiap kali kita membuat suatu strategi atau paket tentunya golf maupun non golf harus sekreatif mungkin sehingga tamu atau player tersebut merasa jauh lebih nyaman dari biasanya. Oke, yang kita catat juga ada beberapa hal di mana lapangan yang lain turun, yeah. Tapi Bukit Darmo bisa ya eksis atau bahkan bisa improve jumlah playernya. Nah, strategi apa yang dilakukan sehingga mereka bisa datang ke Bukit Darmo? Ya alhamdulillah meskipun kemarin itu pandemi tahun 2020 bila dibandingkan dengan tahun 2019 kita naik ya secara market share kan gitu ya. Karena kami coba tekankan di awal bahwa bisnis ini harus sehat. Sehat dalam arti rame belum tentu kami itu lebih baik. Nah makanya kami buat suatu analisa yang ada di Surabaya maupun Jawa Timur. Dari analisa awal kami dalam posisi di mana sebenarnya. Sehingga kami berharap pada posisi yang lebih baik lagi. Nah untuk itu kami perlu buat suatu
kesepakatan di seluruh tim bahwa kita akan mencapai titik ini loh, kan gitu. Dan alhamdulillah, Full setting ya dipahami semua betul. orang. Nah setelah itu ya setiap saat ya kita sharing. Apapun kendala-kendalanya, cerita-cerita yang kurang beruntung maupun cerita-cerita yang beruntung, sehingga teman-teman seluruh tim itu bisa merasakan dan ikut bertanggung jawab kalau misalkan itu kurang beruntung, dan ikut bersyukur kalau kira-kira itu sudah mencapai sasaran gitu Pak Ki. Kembali lagi pertanyaan saya dari awal adalah, sekarang Bukit Darmo ini Pak Mito diberi tugas ada 2 lapangan yang dijual atau bagaimana? Iya, jadi masih dalam satu pemilik ya di Batam, namanya ada Batam Hills ya, yang dulu adalah Paradise ya. Message-nya sama, jadi bagaimana dalam situasi yang kurang beruntung ini, susah di Batam karena memang market Singapura kan belum boleh buka sampai saat ini, itu adalah survive. Nah begitu kami datang, kami nggak melakukan keputusan dulu. Nah kami kumpulkan semua teman-teman, kira-kira ada apa sih. Nah setelah itu kami kumpulkan teman-teman komunitas golf maupun komunitas agent di sana dan komunitas pemerintahan. Nah kita ibaratnya silaturahmi dulu. Ada apa sih selama ini? Apa sih harapannya? Dan apa masukannya? Nah karena setelah kita bisa mengetahui apa beberapa kendalanya, nah baru kita bisa putuskan. Yang kita putuskan saat itu langsung kita putuskan. Kalau memang perlu waktu ya kita bilang, saya perlu waktu ya, paling enggak seminggu 2 minggu. Nah setelah ini baru kami akan kabarin. Dan alhamdulillah setelah ada beberapa keputusan-keputusan yang strategis, yang dari awal kita itu posisi nomor 6 dari 6 lapangan golf. Setelah 5-6 bulan ya kita bertengger nomor 2 dan nomor 3. Nah artinya apa? Artinya apa? Jadi kami pertama ingin memberitahu dulu, ini loh Batam Hills sekarang sudah berubah, baik dari sisi kualitas lapangan atau alat penunjang atau dari pelayanan. Nah dari situ kami ingin mengembalikan dulu. Nah setelah itu mereka tahu, oh iya ya ternyata. Nah baru terjadilah repeat order. Nah dari situ ibaratnya kalau kue di sana bersama dengan di sini misalkan. Dari market share dari 6 lapangan golf itu dengan 18 hole dan ada 27 hole, kita ada 18,7%. Paling tidak kue kita harus itu. Nah saya sharingkan ke teman-teman, teman-teman, idealnya dengan 6 lapangan golf, kita itu harus dapat round play sekian. Kuenya. Ya, 8%, betul. 18% poin 7. Karena kan ada yang 27 hole yang Palm Spring. Nah, dari situ sekarang ini kita posisinya kuenya baru 10%. Nah, berarti ada 8% ini diambil oleh teman-teman. Pergilah ke teman-teman gitu. Nah, terus bagaimana? Ya paling tidak kita harus balikin dulu yang 8%. Syukur-syukur kita bisa lebih banyak dari 18%. Nah, dengan bahasa yang lugas itu saya sampaikan, akhirnya akan timbul suatu semangat bersama-sama. Karena pada prinsipnya itu kan yang menjalankan juga teman-teman. Ya bukan kita. Kita hanya sebagai ibaratnya kan fasilitator untuk melihat ya secara global. Motivasi juga ke mereka agar supaya tetap bekerja dengan baik. Gitu ya. Nah alhamdulillah dari beberapa pendekatan itu ya sekarang kita sudah tinggal menunggu kira-kira Singapurnya kapan buka. Gitu kalau aja. Saya lihat dari kesiapan lapangan, dari dulu problemnya adalah chicken and egg. Mana duluan? Ini ayam atau telur duluan? Kita lihat kondisi lapangan, kadang-kadang kita mau pingin injek duit untuk masuk, tapi duit yang ada di dalam itu juga nggak cukup untuk membiayainya. Tentunya peran Pak Mito di sana akan sangat bermanfaat buat tim. Dan apa yang sudah dilakukan? Apakah memang ada, saya lihat ada beli machinery untuk upgrade lapangan dan lain sebagainya? Ya sebenarnya gini Pak Ki, itu tidak lepas dari koneksi, relasi, dan kawan Pak Ki. Nah contoh kalau misalkan kita hitung secara kasat mata, hitungan bisnis nggak mungkin jalan. Contoh misalkan, ternyata begitu kita masuk waktu itu unit card-nya tinggal 10 yang bisa jalani. Dari golf card-nya, sana bilang bagi ya. Dari 75 misalkan.
Nah, karena kita memiliki hubungan yang baik dengan salah satu supplier, kita tinggal sampaikan, tinggal telepon, besok barang sudah datang. Nah, dari situ bertahap lagi. Dari 10 menjadi 25 dan sekarang masih 50. Dan kalau kita tidak memberikan mendapatkan kepercayaan dari relasi, mana mungkin itu bisa terjadi. Betul. Nah, gitu. Yang berikutnya adalah dukungan dari pemilik. Ya. Kepercayaan dari pemilik. Sehingga itu akan memudahkan kami untuk membuat suatu strategi dan langsung dieksekusi. Ketiga adalah dukungan dari karyawan. Ya. Tanpa mereka semua, hal ini tidak akan bisa terjadi. Betul. Nah, itu bagi. Nah, itulah tugas manajemen bagaimana membuat customer happy, Iya. karyawan happy, dan Ya, people owner happy. Oke, Triangle of Excellence itu ya. Ya, kita akan lanjutkan, ladies and gentlemen, to be continue dan kita akan break forward.